Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rizky Cesar Yulung Spayota dari kelas 10-11. Kali ini saya akan membuat video uji SKO Laksana bidang sejarah kepramukaan. Pramuka dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajahi hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer yang ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Brownsea. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yang menceritakan tentang prinsip dasar pramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, didiakan Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Tidak lama setelah dilaksanakannya Jambore, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement, organisasi gerakan pramuka sedunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariat itu berada di kota London, Inggris. Pada tahun 1958, pindah ke Ottawa, Kanada. Adapun buku-buku yang dihasilkan oleh Baden-Powell, yaitu Scouting for Boys pada tahun 1908, Roving to Success pada tahun 1922, Girl Guiding pada tahun 1918, My Adventures as a Spy pada tahun 1915, dan Reconnaissance and Scouting pada tahun 1884. Sejarah kepramukaan Indonesia diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama NPO, Nederlandse Pathfinder Organisateit, pada tahun 1912. Pada tahun 1916, NPO berubah namanya menjadi NIPV atau Nederland Indische Padvinder Vereniging, Persatuan Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Mangkunegaran 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO, Javanese Padvinder Organisateit. Dengan lahirnya JPO, memicu
pergerakan nasional untuk membuat organisasi kepanduan lainnya, hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Walaupun begitu, tokoh-tokoh perjuangan Indonesia masih ada jalan dan membuat kepanduan semakin berkembang. Dan pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan, yaitu BPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 memulai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepaduan Indonesia. Sampai saat ini, kepramukaan Indonesia sangatlah berkembang, bahkan hingga menjadi ekstrakurikuler wajib yang diikuti di sekolah. Meskipun masih menjadi organisasi kepanduan terbesar di Indonesia, pramuka saat ini menghadapi tantangan seperti perubahan kurikulum di sekolah. Selain itu, pramuka juga aktif dalam penanganan berbagai masalah sosial seperti pandemi COVID-19 dan penyebaran hoax. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.